Viral penetapan tersangka kasus korupsi oleh KPK terhadap Mentan Syahrul Yassin Limpo menjadi perhatian banyak pihak. Pengamat dan pakar hukum menilai ada unsur politis. Sebab ada dugaan hal itu berkaitan dengan semakin banyaknya dukungan kepada Anies Baswedan dan untuk menggoyah koalisi perubahan untuk persatuan. Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menetapkan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Langkah KPK yang dikabarkan menjerat Syahrul Yassin Limpo dinilai bermuatan politis. Ya mungkin karena terlalu banyak orang yang pro Anies di situ dan dilakukan di Makassar dan dianggap bahwa ada center of gravity baru di Makassar. Ya. Karena itu supaya gravitasnya tidak terlalu kuat, maka ya, orang yang ada di situ itu Menteri Pertanian ya Syahrul Limpo itu diobok-obok rumahnya itu. Pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang sedang dalam penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan politik. Menurutnya, kasus yang disebut-sebut berkaitan dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu merupakan salah satu upaya untuk menjegal Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024. Pasalnya, seperti mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Johnny G. Plate yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi BTS 4G. Syahrul Yassin Limpo juga merupakan kader Partai Nasdem yang mengusung Anies sebagai calon presiden. Mungkin karena terlalu banyak orang yang pro Anies di situ di Makassar, dianggap bahwa ada center of gravity baru di Makassar, kata Rocky Gerung dalam akun YouTube-nya. Karena itu, supaya gravitasinya tidak terlalu kuat, maka orang yang ada di situ, yaitu Mentan Syahrul Yassin Limpo itu diobok-obok rumahnya, lanjut Rocky Gerung. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat Anies Baswedan dan Cak Muhaimin atau Gus Muhaimin melakukan jalan sehat di Makassar, disambut dan dihadir oleh 1 juta orang. Rocky Gerung juga menyebut dengan bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ke Koalisi Perubahan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai calon wakil presiden bagi Anies membuat pencalonan Anies makin memungkinkan untuk terjadi. Presiden Jokowi mungkin tiba pada fakta bahwa ini Anies unstoppable, tetapi upaya untuk mencegah atau memungkinkan pencalonan Anies itu tidak mulus tetap akan diupayakan, tutur Rocky Gerung. Bahkan sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana telah menyebut penetapan tersangka terhadap Syahrul Yassin Limpo atau SYL dinilai untuk menggoyang Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau Capres 2024. Syahrul Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem yang kedua setelah sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate terjerat kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kemenkominfo. Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi, seorang menteri dengan inisial SYL. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan, kata Denny Indrayana
dalam cuitan pada akun media sosial Twitternya yang saat ini adalah akun X, Selasa 14 Juni 2023. Denny yang merupakan calon anggota legislatif atau caleg dari Partai Demokrat ini menegaskan, gangguan tersebut akan semakin mengukuhkan Partai Nasdem untuk tegas mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, abang ini jangan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan, ungkap Denny. Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini menyebut, hukum kini benar-benar direndahkan menjadi alat untuk mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan. Denny bahkan mengutarakan, terdapat pimpinan KPK yang menemui seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju. Namun Denny tidak mengungkap jelas identitasnya. Di informasi lain, pimpinan KPK datang ke seorang menteri senior, menyatakan telah lengkap bukti dan meminta izin presiden untuk mentersangkakan seorang pimpinan parpol. Ada 4 dugaan kasus korupsi, soal kardus, pembangunan kantor partai, pembangunan beberapa rumah keluarga, sampai gratifikasi mobil mewah. Sang menteri senior mengatakan, jalankan saja sesuai bukti dan proses hukum, papar Denny. Sang pimpinan parpol masih selamat hingga kini karena tetap berada di barisan koalisi Jokowi. Izin dari presiden pun tidak kunjung turun ke KPK, sambungnya lagi. Oleh karena itu, Denny khawatir perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hanya akan digunakan dalam memuaskan hasrat penguasa untuk kepentingan politik. Maka terbuktilah kekhawatiran saya. Setelah diperpanjang setahun masa jabatannya melalui putusan MK, Firly Bahuri bergerak cepat sesuai skenario tangan kuasa, menggunakan KPK untuk memilah dan memilih kasus, memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi, cetus Denny Indrayana. Terbaru, usai tiba di Jakarta, Mentan Syahrul Yassin Limpo langsung menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Mentan Syahrul langsung menuju Nasdem Tower usai tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 18.05 WIB. Tidak lama setelah Syahrul Yassin Limpo tiba di Nasdem Tower, Febri Diansyah dan Rasa Mala Ari Tonang selaku kuasa hukum juga hadir dalam pertemuan tersebut.